dari PT Rastek IT, Rastek Inovasi Digital. Dan anggota kami dianggotaakan dengan Anggi, Hasanuddin, Raffi, Yohanes, dan saya Gemma Reoriksi sendiri. Oke. Sebagai wawancara saya, pertanyaan pertama adalah alasan berdirinya, kenapa perusahaan ini didirikan, motivasinya dari. Kalau motivasinya setiap orang itu, jadi sebetulnya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat ya. Jadi dulu cita-cita saya memang pengen buka lapangan kerjaan. Saya udah kerja di beberapa tempat, tapi dari dulu memang passion saya memang di IT dan juga punya bisnis sendiri. Lalu juga saya melihat ada peluang yang cukup bagus juga saya udah punya network, udah punya juga experience, udah paham juga dari sisi bisnisnya seperti apa. Jadi memang ya saya rasa waktu itu memang udah saatnya mandiri lah, bisnis sendiri di perusahaan IT. Kalau boleh tahu sendiri kalau produk-produk dari PT Rastek IT apa aja? Kita di IT ya, IT itu kan luas sebetulnya. Cuman kita fokusnya di solusi software. Softwarenya itu juga spesifik. Kita fokus di computer vision ya, dan juga IoT. Lalu ada 3 lah, satu lagi sama mungkin custom application. Jadi lini bisnis kita yang utama di computer vision saat ini, terus setelah itu IoT, reduksi IoT, tapi juga kita tidak meninggalkan basic kita sebagai software host, bikin custom application. Mungkin pengen bertanya kan, kata bapak kan untuk kayak pengen membuka lowongan pekerjaan kan? Lapangan pekerjaan. Iya. Biasanya yang ngelamar kesininya biasanya berapa orang gitu? Gimana ya? Untuk ngelamar pekerjaannya gitu biasanya bisa sampai berapa orang yang ngelamar kesini? Kalau itu bertahap ya, tergantung kebutuhan bisnis yang kita hadapi pada saat itu gitu. Startnya dari start small, dari kecil, tapi kita ada progres gitu terus menerus. Awalnya 4 orang malah saya, sekarang sekitar 45 orang. Untuk perusahaan 8 tahun. Kalau kedepannya ada kemungkinan misalnya 2025 ada untuk lapangan pekerjaan juga gitu. Ya ada prinsipnya kita pengen terus berkembang ya. Ada pengen terus berkembang. Kita ketika bisnis berkembang otomatis butuh tambahan lagi manpower. Cuman kita harus melihat nanti skema kontrak kerjanya itu macam-macam lah, bisa macam-macam bisnis kayak apa, misalnya langsung permanen tapi ada provision dulu, ada yang modelnya juga kontrak berdasarkan project, ada juga yang freelance. Cuma saat ini kita hampir semuanya ada permanen dan juga kontrak kerja langsung internal, nggak ada yang freelance, ada yang outsourcing ya. Oh ya, kalau misalnya berbicara soal target market, bagi perusahaan ini siapa yang jadi target marketnya? Saat ini kita banyak fokusnya di industrinya macam-macam. Klien lama kita itu dan masih sampai hari ini Telkom Group. Terus juga ada di militer TNI. Tapi sekarang kita udah masuk juga ke industri manufaktur, pabrik, kawasan industri gitu. Sampai kita ekspansi juga ke luar negeri, ke Indonesia, Turki, Kuwait. Kalau saya dengar itu berarti PT Telkom ya Pak? Ya klien. Ya. Kalau klien itu berarti kan saya tahunya kalau experience sama BUMN ini ada gimana gitu ya. Soalnya saya pernah ada teman bisnis yang kerja sama PT BUMN yang apa gitu ya Pak. Tapi buat pendanaannya ujung nggak
pendanaan di negara yang agak berbeda gitu. Nah tahun ini kita memang merasakan kena dampaknya sih. Ya banyak tagihan kita yang masih belum cair lah. Berarti sebenarnya kalau untuk ada kendala internal atau eksternal itu boleh di-share gitu. Kendala internal, Ya. kendala internal ya pada umumnya ya perusahaan, kalau kendala internal tuh lebih kepada sebetulnya bukan kendala ya, beda, tapi lebih challenge ya. Karena dua hal yang berbeda ya. Challenge-nya itu kan memang kita harus selalu di IT industri itu kita nggak bisa ada di zona nyaman. Kita harus berkembang terus. Artinya karena teknologi tambah hari ya tambah berkembang, tambah maju. Nah, ya kita harus bisa keep up. Nah, teman-teman yang di sini itu mereka harus terus bisa up to date sama teknologi-teknologi terbaru. Dan juga challenge-nya adalah kita harus ada investasi di sisi R&D yang terus menerus. Challenge-nya. Kalau ke eksternal lebih kepada realitanya di tahun-tahun ini ekonomi Indonesia memang agak kurang bagus. Nah, jadi memang kurang sehat. Jadi kita harus cari alternatif, makanya kita ekspansi ke luar negeri. Ekspansi. Kalau ekspansi itu berarti pemasukan dari perusahaan itu melalui dolar atau gimana? Dolar. Dolar dan euro. Berarti udah ekspansi ke Eropa dulu. Enggak, beberapa negara itu kayak di Afrika Utara, kita Tunisia itu mereka pakai nilai tukarnya euro. Pakai standarnya pakai euro. Nah kalau saya tanya ini, kenapa nggak ekspansi dulu ke benua Amerika atau Eropa dulu tapi ke Afrika? Itu lebih ke strategi bisnis ya. Karena kalau kita langsung masuk ke Eropa itu atau Amerika, ya di sana juga salah satu pusat perkembangan teknologi yang IT khususnya. Artinya banyak juga perusahaan-perusahaan lokal yang mau punya kompetensi sama kayak kita. Tapi beda kalau di Afrika Utara, di Turki masih oke, Timur Tengah gitu. Mereka punya kemampuan daya belinya tinggi tapi bukan jadi pusat perkembangan teknologi kan di sana. Artinya kita punya added value yang memang beda gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dari Eropa yang juga mau masuk ke sana. Kita bisa berani bersaing secara kualitas, tapi secara cost ya kita bisa lebih murah dari mereka. Tapi kan untuk kayak teknologi kan yang paling maju kan di area Jepang kan Pak. Kenapa nggak kayak langsung antara ke Jepang atau Amerika dulu gitu? Kayak lebih maju teknologi gitu. Kalau teknologi manufaktur Jepang ya, tapi kalau IT sebetulnya malah Singapura, Amerika Singapura. Oh iya. Ya, Cina termasuk ya. Cina termasuk juga ya. Cina tuh bukan termasuk yang mereka di sisi mengembangkan satu teknologi baru ya. Cina itu karena mereka punya manpower yang bilang banyak dan juga cukup bersaing dari sisi cost ya, jadi mereka lebih ke mereplikasi. Tapi kalau teknologi baru banyaknya di US, kalau di IT ya, dan juga di Singapura. Nah, kelebihan kita itu secara geografis kita sama Singapura. Dan karena dekat sama Singapura, banyak hal-hal baru yang baru dikembangkan di Singapura, kita juga ada bisa implementasi di sini. Dan mungkin kita bisa jadi nilai jual kita keluar. Kalau ke Jepang kan, Jepang itu bukan negara konsumen, Jepang itu negara produsen gitu. Jadi kalau kita jualan ke Jepang, kata Jepang kita udah punya. Sama dengan Cina juga bukan market mereka sekarang lebih produsen. Jadi kita harus bisa define kemana sih kita yang mau kita bidik gitu. Negara yang memang punya negara yang kita anggap sekarang masing-masing masuk kategori negara pasar, tapi punya kemampuan beli gitu. Jadi kalau ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, ke China gitu, itu mereka negara-negara produsen gitu. Mereka memproduksi sesuatu. Jadi ketika
ketika mereka mau perlu sesuatu ya sebetulnya mereka bisa di internal negara bisa. Kalau untuk ada niatan investasi ke Amerika gitu nggak Pak? Atau Eropa? Dalam waktu dekat sih belum. Kita lebih masih fokusnya di regional Asia ya, Timur Tengah, sama di Afrika Utara. Afrika Utara itu kayak Tunisia, Algeria, Maroko, Libya. Timur Tengah apalagi Saudi, hubnya di tengah-tengah di Turki. Kalau ada kata-kata nggak untuk orang-orang di sana atau mahasiswa di sana yang mau jadi wirausaha? Pesan untuk Iya. yang mau jadi wirausaha. Oh, Iya. buat kalian Iya. Ya, Mungkin sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Lebih besar manfaatnya, lebih besar dampaknya terhadap humanity lebih bagus gitu. Jadi jadilah orang yang bermanfaat. Kalau kita punya manfaat lebih, artinya kita punya value lebih juga kan di dunia. Start kecil aja, misalnya dari buka warung, ada orang kerja di situ, ya kita berarti bukan akan kerja buat orang lain. Makasih rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Ada materi nggak gimana? mungkin pertanyaannya bisa buat bercandaan aja lah. Boleh. Kayak kan biasanya kan kayak orang kan nge-sponsornya kan dengan cara mereka masing-masing kan. Nggak apa sponsor. Nge-sponsor kayak buat buka lowongan pekerjaan gitunya kan kayak bebas gitu lah. Walaupun ada peraturannya tetapi mereka kan kayak suka ngasihnya kan di YouTube, di sosmed gitu lah. Untuk ini sharing. iya. Kalau yang untuk ini untuk kayak pengen mau kerja di sini gitu biasanya pengen lihatnya kemana gitu. Ya kita pakai platform ini ya, di internet kan banyak. Kita juga biasanya sharing di sosial media resmi kita ya, kayak di Instagram, di LinkedIn. Karena kan kalau sosial medianya profesional, orang kerja itu di LinkedIn kan. Nah tapi kita juga share juga di beberapa platform buat job seeker gitu ya. Kayak kalau dulu ada Jobstreet, ya sekarang saya namanya apa nggak tahu, tim HR saya sih yang ngurus. Ada. Terus kalau kandidat-kandidat yang dibutuhin Om ini spesifikasinya gimana sih? Ya sudah pasti punya kompetensi di IT ya, Iya. sudah pasti gitu. Cuman kalau saya itu selalu menitik beratkan di soft skill. Soft skill itu adalah interaksi, bagaimana dia bisa, karena kalau kerja itu namanya team player. Kalau hard skill itu bisa kita latih gitu, tapi kalau soft skill itu karakter itu agak susah. Maka kita akan selalu melihat dulu karakteristik orangnya seperti apa. Apakah dia bisa jadi seorang team player, apakah dia punya attitude yang bagus, apakah dia fighter, apakah dia fast learner, apakah dia bisa orang yang humble gitu ya. Nah itu yang kita lihat. Hard skill itu oke jadi penilaian, tapi justru bukan penilaian utama. Karena kalau hard skill itu selama dia punya basic knowledge, dan kita bisa latih dan kita lihat bahwa dia punya kompetensi, bahwa punya potensi bahwa di orang ini memang bisa kita arahkan, kita bisa training ya, kita itu jadi yang bisa jadi acuan buat kita. Ya selain experience dan lain sebagainya lah, itu umum lah gitu ya. Berarti yang jadi poin utama itu soft skillnya gitu. Itu karakteristik itu penting. Iya. Karakter itu baik kita kerja ataupun jadi wirausaha itu menentukan. Nah dengan karakter itu kita bisa disebutnya bisa menyesuaikan diri kita di mana kita mau berlabuh gitu. Kalau kita mau jadi wirausaha, kalau soft skill kita bagus, nah kita bisa convincing orang kan, kita bisa bikin orang nyaman segala macam, mereka yakin sama kita sehingga mereka bisa mau pakai dagangan atau solusi kita gitu. Kalau di perusahaan ketika karakter kita bagus, orang juga dengan sangat enak ya kan bisa bekerja. Itu yang paling penting. Oh ya, dan tadi kan berbicara soal kendala nih, baik internal
untuk menghadapi masalah-masalah kendala tersebut? Kendala apa ya? Kalau kendala itu mungkin dibagi dua ya. Saya agak susah, saya nggak pernah bilang kendala sih. Biasanya saya selalu define itu resiko dan isu. Kalau resiko itu kita sudah bisa prediksi di awal. Misalnya mau orang banyak datang, ada orang misalnya nanti ada new hire segala macam dengan apa namanya kompetensinya ABC sampai D sampai Z kalau saya gitu ya. Resiko apa yang akan timbul? Nah itu resiko yang kita bikin list. Nah kita sudah bikin dari awal mitigasi resikonya seperti apa. Kalau isu itu memang harus dihadapi. Nah, bagaimana cara menghadapinya itu dengan komunikasi yang baik. Nah komunikasi yang baik gimana terjadinya? Yaitu ketika kita inline atau kita memang gabung dengan orang-orang yang punya karakter yang bagus. Karakternya yang memang kita mau cari solusi bukan saling menyalahkan. Itu makanya tadi saya selalu pertimbangkan karakternya harus baik, harus bagus. Karena ketika karakternya bagus, ketika kita dapat menghadapi satu isu, kita bisa diskusi bareng-bareng, kita cari solusi. Beda dengan kalau misalnya karakter yang nggak bagus, dia ngerasa punya apa ya kontribusi lebih, dia ngerasa nggak mau disalahin, ya akan ada solusi susah. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Cukup. Ya. Setelah kalau begitu. Kalau itu terima kasih atas interviewnya dan atas waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. juga tadi lagi sibuk. Kamu pas, soalnya waktunya pas nih, jadi langsung dimakan. Iya. Yang ini juga nih. Yang lupa. Oke, itu ditutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.